Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang akuntansi pemerintahan dengan sistem dana ya. Nah, di sini ada pengertian mengenai dana. Dana di sini adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satuan perangkat rekening yang saling berimbang atau self balancing untuk membukukan kas atau sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan pembatasan yang ada. Nah, jadi di sini dana dalam akuntansi pemerintahan itu bukan merupakan jumlah aktiva yang disisihkan untuk tujuan tertentu, melainkan merupakan kesatuan akuntansi dan kesatuan fiskal ya. Nah, di sini pengertian kesatuan akuntansi dan kesatuan fiskal adalah kalau kesatuan akuntansi itu disebut sebagai kesatuan akuntansi itu karena dana memiliki persamaan akuntansi. Nah, kesatuan akuntansi dana merupakan kesatuan akuntansi ganda atau multiple accounting entity. Sedangkan kalau kesatuan akuntansi komersial merupakan kesatuan akuntansi tunggal atau single accounting entity. Nah, lalu yang kesatuan fiskal di sini dana merupakan kesatuan fiskal karena dana memiliki sumber keuangan dan penggunaannya yang telah ditentukan dalam anggaran. Setiap dana memiliki anggaran tersendiri yang telah ditetapkan. Nah, ini ada kesatuan dana, dia persamaannya tersendiri atau kesatuan akuntansi mempunyai jumlah sumber ekonomi tersendiri yang disebut dengan kesatuan fiskal ya. Ini yang sudah saya jelaskan yang tadi ya. Lalu di sini ada bentuk kesatuan akuntansi dana. Nah, di sini ada single accounting entity dan multiple accounting entity. Kalau single accounting entity ini digunakan biasanya oleh perusahaan yang berorientasi pada laba. Nah, dana yang digunakan dalam entity ini biasanya disebut non expensable ya, atau dana non belanja atau dana kepemilikan. Biasanya dana non expendable ini atau dana non belanja adalah dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan penghasilan, biaya, aktiva, hutang, dan modal dari suatu kegiatan organisasi yang termasuk dalam kelompok bisnis. Misalnya ada kafeteria, sistem jasa transportasi, dan beberapa jenis dana perwalian. Nah, sedangkan kalau multiple accounting entity ini digunakan oleh organisasi pemerintah atau berorientasi tidak pada laba. Dana yang digunakan ini biasanya expendable funds atau dana belanja atau dana pemerintahan. Nah, biasanya di sini dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktiva lancar, hutang yang berkaitan, perubahan aktiva neto dan saldo yang membelanjakan dalam berbagai kegiatan. Nah, di sini contohnya ada pemadam kebakaran dan perlindungan polisi. Nah, dana belanja atau dana pemerintahan atau dana expendable di sini digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas belanja ya, untuk mempertanggungjawabkan aktivitas belanja yaitu aktiva lancar, utang lancar, perubahan keduanya.
dan saldo dana. Karena itu dalam dana ini atau dalam dana belanja atau dalam dana pemerintahan tidak terdapat aktiva tetap atau utang jangka panjang. Kalau di dana non belanja, atau dana kepemilikan, dana yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan aktivitas non belanja. Karenanya semua aktiva dan utang, perubahan keduanya, dan saldo dana dipertanggungjawabkan dalam dana ini. Nah, di sini ada beberapa kelompok dana. Yang pertama di sini ada dana umum, dana pendapatan khusus, dana pemupukan modal, dan dana pelunasan hutang. Dana umum ini biasanya dibentuk untuk mempertanggungjawabkan semua aktivitas pemerintah umum yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain. Nah, aktivitas umum yang dipertanggungjawabkan melalui dana umum ini misalkan ada aktivitas perizinan, pemadam kebakaran, kepolisian, kesehatan, dan sanitasi. Misalkan dana rekreasi dan dana pendidikan juga termasuk dalam aktivitas dana aktivitas yang dipertanggungjawabkan dalam dana umum. Nah, biasanya sumber keuangan dari dana umum ini meliputi dari pajak, perizinan, penerimaan dari pemerintah lain ya, donasi atau hibah. Terus ada juga dari denda dan penyitaan. Lalu yang kedua ada dana pendapatan khusus, dana yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber keuangan yang ditujukan untuk aktivitas tertentu. Nah, di sini biasanya dana yang dibentuk untuk tujuan atau aktivitas tertentu. Nah, lalu ada dana pemupukan modal atau dana proyek modal. Di sini dibentuk oleh suatu unit pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber keuangan yang digunakan untuk memperoleh fasilitas modal melalui pembelian atau pembangunan. Nah, pemerolehan fasilitas modal yang dilakukan melalui dana proyek modal atau dana pemupukan modal ini dilakukan melalui dana ini. Nah, dana proyek modal ini contohnya adalah dana untuk pembangunan jembatan, terus hall kota, ada misalkan untuk ada gedung kesenian, lalu untuk pembangunan auditorium dan lain-lain. Lalu di sini ada lagi dana pelunasan hutang. Nah, dana ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan pengakumulasian sumber-sumber yang akan digunakan untuk pembayaran pokok dan bunga utang jangka panjang umum. Biasanya untuk pelunasan hutang ya. Nah, biasanya sumber keuangan dana pelunasan hutang ini berasal dari penetapan pajak, ada transfer dari dana umum, dari dana proyek modal atau dana lainnya, dan pendapatan investasi. Nah, di sini ada kelompok dana ya. Di sini ada kelompok dana. Di sini jenis kelompok akun pemerintahan umum. Di sini ada aktiva tetap dan hutang jangka panjang. Untuk aktiva tetap ini untuk mencatat perolehan, menghitung akumulasi penyusutan dan pengurangan nilai buku
akibat penjualan dan sebagainya atas aktiva tetap dalam dana pemerintahan. Lalu utang jangka panjang, untuk mencatat utang jangka panjang yang digunakan sebagai sumber dalam dana belanja kelompok dana pemerintahan. Nah, di sini kan kelompok dana pemerintahan itu berfokus pada aktivitas belanja. Dengan demikian hanya ada aktiva dan utang di dalam laporan neracanya. Sedangkan tadi yang ada di dalam neraca itu kan ada aktiva dan utang lancar. Sedangkan kalau aktiva tetap dan utang jangka panjang yang tidak bersifat belanja itu tidak dilaporkan dalam kelompok dana pemerintahan. Nah, apabila pemerintah memperoleh aktiva tetap atau mengeluarkan utang jangka panjang, maka aktiva dan utang jangka panjang tadi dilaporkan dalam kelompok akun. Nah, kelompok akun itu di sini adalah daftar yang berisi saldo setiap akun aktiva tetap dan utang jangka panjang umum yang dimiliki oleh pemerintah umum. Jadi isinya hanya aktiva tetap dan utang jangka panjang. Lalu di sini selanjutnya ada dana perusahaan atau enterprise fund ya. Dana perusahaan ini dibentuk untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas keuangan pemerintah layaknya perusahaan komersial, di mana pemakai barang atau jasa yang dihasilkan adalah pemerintah itu sendiri atau masyarakat umum. Nah, kos untuk menghasilkan barang atau jasa yang dibebankan kepada pemakai. Lalu sumber keuangan dan aktivitas dana perusahaan itu sama dengan yang terdapat di perusahaan komersial pada umumnya. Lalu ada dana pelayanan internal. Di sini dibentuk oleh pemerintah untuk mengakuntansikan layanan perlengkapan atau menyediakan keperluan barang atau jasa antar unit organisasi dan satu pemerintahan yang sama atau kepada unit pemerintahan lain. Adapun alasan dibentuk dana ini biasanya untuk mengurangi kos perolehan barang atau jasa atau perbaikan distribusi barang atau jasa dalam suatu unit pemerintahan. Ya. Misalkan di sini untuk penyediaan supplies, mesin-mesin pemeliharaan dan lain-lainnya. Nah, sumber keuangan dan aktivitas yang dilakukan dalam dana layanan internal ini biasanya sama yang dilakukan di perusahaan komersial. Ya. Bedanya cuman kalau di dana perusahaan ini melayani baik customer unit pemerintahan itu sendiri maupun non pemerintahan. Tapi kalau di pemerintahan itu hanya melayani customer dari unit pemerintahan saja. Lalu di sini ada trust fund ya. Trust fund ini adalah dana kepercayaan ya. Di sini dibentuk untuk mengakuntansikan aktiva atau sumber keuangan yang diterima dari pemerintah lain ya. Lalu ada agensi fund atau dana peragenan, dibentuk untuk mempertanggungjawabkan aktiva yang diterima dan dibayar kepada dana individu atau organisasi lain. Nah, aktiva yang diterima biasanya dipegang dalam waktu singkat. Lalu akuntansi dana peragenan itu biasanya berhubungan dengan catatan tentang perubahan aktiva yang dipegang oleh suatu unit pemerintahan untuk pihak lainnya.
Lalu di sini ada akuntansi tetap dan hutang jangka panjang. Nah, aset tetap dan hutang jangka panjang dipertanggungjawabkan melalui kesatuan akuntansi non-dana, yaitu tadi ya kelompok akun. Kelompok akun itu ada dua, ada kelompok aset tetap dan hutang jangka panjang seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya ya. Lalu ada penilaian aktiva tetap. Di sini aset tetap dinilai berdasarkan kos atau jika kos tidak dapat ditentukan, penilaian aset tetap berdasarkan taksiran kos. Aktiva tetap harus dicatat sebesar taksiran harga pasar pada saat diterima. Lalu ada depresiasi aktiva tetap. Di sini depresiasi dicatat untuk tujuan analisis biaya dan akumulasi depresiasi dapat dicatat dalam kelompok aset tetap. Nah, pemerintah mendepresiasi aset tetap biasanya untuk perhitungan analisis biaya. Namun, pada umumnya pemerintah tidak mendepresiasikan aset tetap karena depresiasi bukan merupakan belanja dan tidak terjadi belanja, sehingga tidak boleh diakui dalam laporan keuangan dan pemerintah sehingga tidak dilaporkan dalam laporan keuangan dana pemerintahan, tetapi ke dana kepercayaan. Jadi depresiasi itu harus dicatat dalam dana di mana biaya itu diperhitungkan dan laba diukur dalam kelompok dana kepemilikan dan dana trust ya. Lalu biaya depresiasi tidak harus dicatat dalam dana di mana belanja diperhitungkan dalam kelompok dana pemerintahan sebab depresiasi bukan elemen belanja. Jadi kalaupun depresiasi dilakukan hanya untuk tujuan analisis biaya saja dan tidak boleh dicatat dalam akun dana pemerintahan. Nah, ini ya persamaan akuntansi dana ya. Aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dana. Lalu di sini ada basis akuntansi dan pengukuran. Dalam akuntansi dana dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contohnya, bila organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang substantif ya. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi diakui hanya kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut diterima atau dibayar. Nah, lalu di sini fokus pengukuran dari suatu entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Di sini jadi jika suatu entitas mengadopsi akrual penuh seperti diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukuran biasanya meliputi semua sumber daya ekonomi dan neracanya, akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban. Sini ada contohnya ya. Misal sebuah organisasi membeli kendaraan seharga 200 juta. Jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis akrual penuh adalah jurnalnya adalah kendaraan pada kas sebesar 200 juta. Oke, sekian penjelasan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.